Ya, rame juga ya. Karena orang yang Tes. Ya, semoga teman-teman yang ada di Zoom bisa mendengar suara saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Minggu, teman-teman. Terima kasih atas kedatangannya, baik yang di online ataupun yang di offline, buat teman-teman media. Ya, hari ini kami dari Desk Privacy Watch Indonesia akan mencoba untuk memberikan gambaran atau memberikan rilis kami terkait dengan tanggapan kami terkait dengan laporan PIP yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Ya, laporan PIP ini yang seperti kita tahu, laporan tindak pidana perdagangan orang tahun 2023 melihat bahwa Indonesia saat ini naik kelas, yang tadinya di tier 2 watchlist, sekarang naik menjadi tier 2. Namun ada beberapa catatan penting yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman kita yang ada di depan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Imam Triatmaja, dan kebetulan saya saat ini menjadi program koordinator dari program Hotspot, dan saya didampingi oleh rekan saya Mas Miftah dan juga Mbak Jenny dari DP Indonesia. Ya, kembali kepada laporan DIP yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Setidaknya kami melihat ada 5 poin positif terkait dengan mengapa Indonesia bisa menjadi naik kelas dari tier 2 watchlist menjadi tier 2, yaitu yang pertama adalah peningkatan penyelidikan, penuntutan, dan hukuman atas dugaan kejahatan TPPO termasuk kerja paksa baik di perkebunan sawit dan organisasi penipuan dunia maya. Yang kedua itu adalah peningkatan restitusi bagi korban. Yang ketiga, pemerintah juga mulai mengidentifikasi dan memulangkan beberapa korban kerja paksa baik dari Kamboja dan juga negara-negara lainnya. Yang keempat itu adalah mengesahkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan yang kelima itu adalah menyelesaikan rencana aksi nasional tahun 2024. Nah, namun menurut laporan tersebut juga setidaknya ada 7 catatan, ada 6 catatan yang menjadi hal negatif yang ada di laporan tersebut. Yang pertama itu adalah selama 2 tahun berturut-turut pemerintah tidak melaporkan identifikasi dan penyelidikan kasus kerja paksa di sektor apapun, khususnya juga di sektor perikanan. Yang kedua itu adalah keterlibatan pejabat dalam perdagangan manusia. Dan yang ketiga itu adalah pemerintah tidak memiliki SOP nasional. Dan yang keempat itu adalah tempat penampungan yang tempat penampungan pemerintah menyita beberapa paspor dari korban dan memperlakukan pembatasan yang sangat ketat terhadap pergerakan pekerja. Yang kelima itu adalah pemerintah terus memediasi secara administratif. Dan yang keenam adalah Undang-Undang Perdagangan Manusia tahun 2007 tidak melarang semua bentuk perdagangan. Nah, selanjutnya kami akan masuk ke dalam tahap 7 catatan penting yang nanti akan disampaikan oleh Mas Mita dan juga Mbak Jenny. Kita masuk saja langsung ke bagian apa yang sudah menjadi catatan dari Desk Privacy Watch. Waktu dan tempatnya dipersilakan kepada Mas Mita. Ya, terima kasih Mas Imam. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Infobol dari Legal Public Service Privacy Watch. Mungkin saya akan menceritakan terlebih dahulu sebagian saya tentang implementasi dari peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2022. Kenapa ini penting? Karena dalam laporan yang dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat, di situ disebutkan bahwa persoalan utama dari
perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dimulai dari persoalan rekrutmen, di mana ketika ABK perikanan migran ini mendaftarkan diri, mereka tidak memiliki sertifikasi atau kompetensi yang tepat, agen penyalurnya juga tidak memiliki perizinan yang dibutuhkan, dan selain itu mereka tidak memiliki juga kelengkapan seperti buku pelaut, paspor, visa kerja, dan perjanjian kerja lautnya. Hal-hal ini sebetulnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2022 tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran. Peraturan pemerintah ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Nah, di situ seperti yang sudah saya sebutkan, PP 22 tahun 2022 ini mengatur mulai dari rekrutmennya, mulai dari perlindungan di atas kapal itu sendiri, tentang jam kerja, lalu jam istirahat, serta tindakan-tindakan yang dapat mencegah terjadinya potensi kerja paksa, bahkan hingga sampai pemulangan ABK perikanan migran itu sendiri itu sebetulnya sudah diatur dalam PP 22 tahun 2022 ini. Akan tetapi kan memandang implementasi dari PP 22 tahun 2022 ini masih belum optimal. Ini ditujukan dari 15 laporan yang diterima di National Fisheries Center, sebuah kanal yang dikelola oleh Deputy Statistics Watch, yang di mana ABK baik ABK domestik ataupun ABK migran dapat melaporkan komplain-komplain mereka yang atau persoalan mereka alami ketika sedang berada di atas laut. Dari 15 laporan yang kami terima pada periode 7 sampai 7 2023, ditemukan bahwa AKP migran mengalami apa yang namanya eksploitasi kerja, upah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sejak awal di dalam PKL, dan juga mereka mengalami kesulitan dalam kepulangan mereka ke Indonesia. Dan kalau kita lihat secara lebih lanjut, ABK perikanan migran ini menargetkan komplain mereka terhadap agen penyalur yang akan mereka mendaftarkan diri lalu akan yang bertanggung jawab atas penempatan mereka. Kalau kita melihat dari data-data di luar NSC, beberapa minggu lalu mungkin kita melihat ada di media ada 477 ABK perikanan migran di Pemalang, Jawa Tengah yang mereka menjadi korban potensi tindak pidana dan negara yang disebabkan oleh agen penyalurnya atau managing agency-nya itu tidak memiliki sertifikasi dalam yang tertuang di PP nomor 22 tahun 2022 ini. Nah, mungkin kalau sedikit bicara mengenai apa yang membuat hambatan dari implementasi PP 22 tahun 2022 ini adalah adanya tumpang tindih tanggung jawab antara kementerian. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang PNI tadi, Kementerian Ketenagakerjaan mereka seharusnya mendapat amanah untuk koordinasikan kerja di Indonesia. Salah satu amanatnya menerbitkan surat pekerja migran Indonesia atau SP3 dan surat izin perekrutan ini dari B2 PNI. Jadi para managing agency akan mendapatkan ABK perikanan migran di kapal-kapal asing atau di pemberi kerja. Mereka mendaftarkan terlebih dahulu kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Akan tetapi kewenangan tersebut juga tumpang tindih dengan surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan usaha jasa terkait angkutan di perairan. Dan SIUPAK ini juga mengatur baik AKP domestik dan AKP migran, sehingga dan mereka sudah ada sejak tahun 2021 menjadi rezim dominan, sehingga managing agency pun mendaftarkan kepada SIUPAK ini dibanding kepada SP3MI ke Kementerian Ketenagakerjaan. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, sebetulnya di dalam ada perbedaan yang cukup fundamental ya antara SIUPAK dan SP3MI ini. Salah satunya adalah kalau di SP3MI ini mereka cukup selektif, mereka cukup terukur dan cukup memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran, di mana diantaranya mereka mewajibkan managing agency yang ingin mendapatkan SP3 ini memiliki deposito, menyetorkan deposito kepada pemerintah, menyetorkan modal, lalu menunjukkan mereka mempunyai sarana dan prasarana yang dapat menunjang keselamatan dan proteksi dari ABK perikanan migran itu sendiri. Sedangkan kalau di SIUPAK hal-hal tersebut tidak diatur.
Itu yang perlu dicatat juga. Kemudian kalau kita lihat sejak Juni 2022 ketika PP nomor 22 tahun 2022 ini dikeluarkan, masih terdapat 45 managing agency yang mendaftarkan diri ke SIPA. Sedangkan SP3 ini per April 2023 baru ada 362 SP3 ini yang terdaftar dari berbagai bidang pekerjaan migran yang terdaftar di ketenagakerjaan. Jadi itu 362 itu angka total. Sedangkan kalau di SIPA 255 itu agen penyalur yang di bidang ABK perikanan migran. Jadi kita bisa melihat ada jumlah yang cukup besar ya gapnya antara mereka yang mendaftarkan kepada SIPA dan mereka yang mendaftarkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Itu mungkin yang pertama terkait persoalan rekrutmen. Dan kalau persoalan rekrutmen ini sendiri tidak hanya terjadi pada ABK perikanan migran, tetapi juga pada ABK domestik. Dan kenapa domestik ini perlu disinggung juga? Kalau dari riset yang kita lakukan di PPS di Zam-Zaman dan PPS di Benoa, Provinsi Bali, ditemukan juga bahwa mereka mengalami persoalan yang sama, yaitu kesepakatan kerja yang tidak layak, lalu AKP-nya tidak memiliki keahlian lain, lalu ada peluang-peluang mendapat pekerjaan dan syarat pekerjaan mereka itu tidak terlalu sulit, dan mereka juga mengalami kerja paksa. Dan kalau kita lihat tata kelola awak kapal perikanan semestinya dapat mengatur proses rekrutmen AKP, di mana di situ sebetulnya disebutkan juga ada persyaratan-persyaratan seperti memiliki buku pelaut, memiliki sertifikasi, mengikuti training seperti BST (Basic Safety Training) dan hal-hal lainnya. Tetapi pengimplementasiannya masih kurang. Nah di sini juga yang kemudian membuat AKP domestik ini mendaftarkan diri atau menjadi AKP secara tidak prosedural, kemudian ada peluang juga mereka akan berganti menjadi ABK perikanan migran. Itu yang tadi soal perikanan, soal rekrutmen. Persoalan yang kedua adalah belum optimalnya peran dan kontribusi daerah dalam memberikan perlindungan terhadap korban TPPO. Mungkin aku mulai dengan kenapa sebetulnya penting kita menghargai peran pemerintah daerah. Karena kalau kita lihat data secara lebih lanjut, ABK perikanan migran ini direkrut dari provinsi-provinsi seperti Sulawesi Utara dan dari Nusa Tenggara Barat yang cukup dominan juga. Dan dalam beberapa tahun terakhir juga Sulawesi Utara ini termasuk besar dalam angka korban TPPO. Tapi sebelum saya mengevaluasi langkah-langkah yang perlu ditingkatkan, saya mau coba mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sulawesi Utara, di mana mereka membentuk apa yang disebut dengan Forum Daerah Perlindungan Pekerja Awak Kapal Perikanan Sulawesi Utara. Di situ mereka menghadirkan awak kapal ABK perikanan migran, serikat laut juga, di mana kemudian menghasilkan 7 poin penting. Yang pertama, penyusunan ringkasan kebijakan urgensi pelaksanaan inspeksi bersama di atas kapal perikanan, penyusunan panduan pelaksanaan inspeksi bersama di atas kapal perikanan, pelatihan satuan naker dalam hal peningkatan pengetahuan dalam pelaksanaan inspeksi di atas kapal perikanan, melakukan kegiatan kampanye penyadaran hak dan kewajiban bagi para awak kapal perikanan, menyusun regulasi terkait tata kelola awak kapal perikanan, membantu menyelesaikan 60% pengaduan yang masuk ke National Fishery Center, dan yang terakhir melakukan inspeksi awak kapal perikanan di PPS. Jadi kalau kita lihat dari 7 hasil forum daerah tersebut ada 3. Pertama, pemerintah daerah Sulawesi Utara sudah memiliki keseriusan untuk membentuk apa yang namanya rencana daerah dalam mengentaskan TPPO khususnya di ABK perikanan migran. Dan yang kedua, ada juga upaya untuk melakukan pengawasan seperti melalui inspeksi tadi. Dan yang ketiga,
ada juga upaya untuk meningkatkan kesadaran warga dan kesadaran ABK perikanan migran terkait bahaya-bahaya TPPO. Ungkap oknum agen penyalur yang tidak memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan dan juga sifat dari Kementerian Perhubungan, dan juga Satgas TPPO ini berhasil menemukan modus yang dijalankan oleh agen penyalur dalam membuat ABK perikanan tertarik untuk menjebak mereka dalam praktik TPPO. Jadi di sini Satgas TPPO mungkin sudah berhasil dalam mengidentifikasi pola, tren dan modus-modus yang dijalankan. Tetapi dari dua langkah tadi, dari langkah gubernur di pemerintah daerah Sulawesi Utara ataupun Satgas TPPO, ada beberapa catatan penting. Yang pertama, SK Gubernur untuk pemindahan awak kapal perikanan di Sulawesi Utara khususnya akan habis masa berlakunya pada tahun 2023 ini, dan hingga saat ini penyusunan rencana aksi perlindungan awak kapal perikanan masih dalam proses. Yang kedua, belum adanya mekanisme untuk mengawasi implementasi dari SK Gubernur tersebut. Dan yang ketiga, inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Utara ini belum diikuti oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Idealnya kalau kita mau mengeliminasi TPPO, itu harus dimulai dari daerah, itu harus dimulai dari desa. Kalau misalnya pemerintah daerah dapat menyusun rencana aksi mereka dan bekerja sama dengan ABK perikanan migran yang ada di daerah, mungkin bisa membuat rencana yang lebih baik. Selain itu, kalau kita bicara dari perspektif Satgas TPPO sendiri, fungsi mereka saat ini masih terbatas pada penindakan terhadap agen penyalur yang tidak berizin dan belum menginvestigasi agen penyalur yang sebetulnya memiliki izin, namun memiliki potensi TPPO. Ini kenapa penting? Karena kalau lagi-lagi kalau kita berlihat pada data yang ada di NFC, sebetulnya komplain yang diajukan itu ditujukan kepada agen penyalur yang memiliki izin. Tetapi mereka tetap saja melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu yang perlu digarisbawahi. Selain itu, sebetulnya dari laporan yang ada di NFC ini juga mengindikasikan bahwa sebetulnya ABK perikanan itu enggan melapor ke pemerintah daerah atau ke Satgas karena proses-proses yang tidak kunjung berjalan, sehingga mereka melaporkan ke NFC dan NFC akan menjembatani antara korban dan pihak yang mereka rujuk. Mungkin satu poin terakhir dari saya adalah belum maksimalnya upaya pemulihan hak korban. Jadi kalau dalam Undang-Undang TPPO ini disebutkan bahwa korban itu berhak mendapat restitusi dan juga mendapat rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan juga reintegrasi sosial apabila mereka mengalami kekerasan psikis dan maupun fisik. Dan kalau kita lihat dari data NFC, lagi-lagi banyak sekali korban yang mengalami kekerasan fisik, kerja paksa, termasuk juga gaji mereka yang ditangguhkan, sehingga itu kemudian membuat mereka kesulitan berhubungan atau menghidupi keluarga mereka. Nah, akan tetapi kalau kita merujuk pada laporan NFC itu juga, memang beberapa perusahaan sudah membayarkan atau memulihkan hak mereka dalam bentuk membayarkan gaji mereka secara seperti yang tadinya ditangguhkan, dibayarkan kembali kepada pihak korban itu sendiri. Tetapi biaya restitusinya atau kompensasi yang harusnya dibayarkan dari pelaku atau pihak yang dilaporkan itu masih belum terbayarkan. Dan sampai saat ini juga masih belum ada upaya rehabilitasi ataupun mediasi ataupun upaya untuk mereintegrasikan kembali korban-korban TPPO kepada masyarakat. Mungkin itu dari saya terkait rekrutmen, terkait program-program yang ada di daerah serta upaya pemulihan korban. Untuk bagian pengawasan dan penindakan mungkin saya serahkan ke Mbak Jenny. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman media yang sudah bersedia hadir baik melalui luring maupun daring. Ada beberapa hal sebenarnya selain 4 catatan awal yang disampaikan oleh rekan saya Miftah tadi, ada 3 catatan lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukumnya.
Jadi kalau kita lihat di laporan TIPS untuk Indonesia tahun 2023 itu ada satu titik poin yang menjadi penekanan kenapa kemudian Indonesia naik kelas, adalah mekanisme penegakan hukum yang dianggap sudah cukup baik begitu ya terjadi di Indonesia. Pertanyaannya, apakah memang mekanisme penegakan hukum tersebut benar sudah terwujud nyatakan dengan baik di Indonesia? Kalau kita lihat misalnya konstruksi Undang-Undang TPPO sendiri, dia bicara judulnya saja pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Di Undang-Undang TPPO sendiri, dia memang mekanisme penegakan hukum atau pemberantasan TPPO itu sudah menjadi prioritas gitu ya. Kalau kita lihat lagi konstruksi undang-undangnya juga begitu, dia ngomongin pidana, yang penjatuhan pidana. Tapi pada kenyataannya, kalau kita lihat penegakan hukumnya yang terjadi di Indonesia itu belum menjadi prioritas. Kenapa demikian? Selama 1 tahun terakhir, misalnya setelah Indonesia ditetapkan menduduki posisi Tier 2 watchlist, jadi saya kasih latar belakang sedikit teman-teman, kalau di TIPS itu ada 4 tingkat kelas. TIPS Tier 1, Tier 2, Tier 2 watchlist, dan Tier 3. Tier 3 itu udah pasti paling jelek lah. Gitu. Nah, Tier 2 watchlist ini, kalau Indonesia jelek nih penegakan hukumnya, karena tahun lalu disoroti terkait dengan penegakan hukum, maka Indonesia akan jadi di ranking paling jelek. Gitu. Nah, kalau kita lihat, tepat menjelang TIPS report dikeluarkan pertengahan bulan lalu, bulan Juni, nggak sampai 1 bulan sebelumnya, pemerintah melalui presiden kemudian mengubah gugus tugas, merevitalisasi gugus tugas TPPO yang kemudian dikepalai oleh Polri, gitu ya, kepolisian. Tapi pertanyaannya, apakah tindakan presiden yang dilakukan saat itu merupakan tindakan yang memang karena sadar posisi Indonesia terkait dengan TPPO ini berantakan, atau karena memang it is a political step gitu ya, sebelum TIPS report dikeluarkan. Gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, juga kalau kita lihat mekanisme penegakan hukumnya, baru 1 bulan ini ramai. Tangkap sana, tangkap sini, tangkap sana, tangkap sini. Pertanyaannya, kemana aja bulan-bulan yang lalu? Gitu. Melihat dari hal tersebut juga sebenarnya kami mencatat ada 3 permasalahan dalam penegakan hukum. Yang pertama soal pengetahuan masyarakatnya sendiri. Kalau kita lihat masyarakat kita memang belum punya pengetahuan atau pemahaman yang cukup terkait dengan TPPO itu sendiri. Kita tahu lah sama-sama kalau kita cek Undang-Undang TPPO pasal 1 angka 1, jelas ada kriteria satu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Gitu. Nah, masyarakat kita belum tahu tuh yang kayak gitu. Ini tergambar dari laporan yang masuk ke kita, ke NFC. Tadi saya sudah cerita soal NFC. Kami menerima pengaduan, ada 21 pengaduan sejak Juli tahun lalu sampai Juni tahun ini gitu ya. Kami menariknya 1 tahun saja karena berkaitan dengan respon TIPS 2023. Dari 21 pengaduan itu setidaknya ada 3 pengaduan dengan 9 jumlah korban yang bicara soal dugaan TPPO. Tapi mereka melapornya ke kami bilangnya mereka kena penipuan. Gitu ya. Mereka nggak sadar tuh bahwa ternyata penipuan itu implikasinya terhadap eksploitasi yang mereka alami. Mereka datang bilang, ini saya ditipu, dibilang gajinya sekian, padahal ternyata gajinya nggak segitu. Saya ditipu, dibilang katanya jam kerjanya sesuai dengan undang-undang, padahal sebenarnya jam kerjanya tidak sesuai dengan undang-undang. Akhirnya apa yang terjadi? Eksploitasi tenaga. Gitu. Eksploitasi tenaga ini bagian dari TPPO nggak? Iya. Tindakan perbuatan awalannya apa? Penipuan. Gitu. Mereka datang bilang mereka kena penipuan, padahal sebenarnya mereka jadi korban TPPO. Gitu. Itu dari kalau kita lihat dari pemahaman masyarakatnya sendiri juga kurang. Tapi kalau kita berangkat dari pemahaman masyarakat, TPPO ini perlu dilihat sebagai pelanggaran HAM. Dalam tanggung jawab pelanggaran HAM, tanggung jawab utama dipegang sama negara. Kalau masyarakatnya nggak punya pemahaman yang cukup, pertanyaannya negaranya kemana? Apakah dilakukan misalnya sosialisasi yang cukup kepada masyarakat? Kalau kita nerimanya cuma AKP, awak kapal perikanan. Pertanyaannya, apakah awak kapal perikanan kita diberikan pengetahuan yang cukup soal tindak pidana perdagangan orang, kerja paksa, itu dikasih pengetahuan yang cukup nggak soal itu? Gitu. Itu tidak dilakukan juga. Gitu. Jadi nggak bisa disalahkan masyarakat, masyarakatnya kurang pengetahuan. Pertanyaannya, negara ambil peran nggak untuk memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selain masyarakat, sebenarnya kami melihat permasalahan penegakan hukum ini ada di
permasalahan penegakan hukum ini ada di aparat penegak hukum kita sendiri juga. Gitu. Ketika masyarakat lapor, kenapa masyarakat lapornya ke NFC? Gitu. Kenapa nggak ke polisi? Saya jadi korban penipuan nih. Katakanlah pahamnya saya korban penipuan bukan TPPO. Saya harusnya lapor ke polisi dong, bukan ke NFC. Gitu. Tapi kenapa kemudian tidak lapor ke polisi? Karena aparat penegak hukum kita terindikasi mereka juga tidak punya pengetahuan yang cukup soal TPPO. Gitu. Kenapa bisa dibilang begitu? Ya itu tadi, begitu orang lapor, diterimanya pengaduannya sebagai penipuan. Gitu. Atau misalnya dalam konstruksi undang-undang TPPO sendiri, misalnya ketika orang mengalami tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk eksploitasi seksual, itu mereka harus punya alat bukti yang cukup selain pengakuan korban. Gimana caranya orang punya alat bukti yang cukup terkait dengan eksploitasi seksual, lapor ke polisi selain pengakuan korban? Itu gimana caranya? Gimana caranya mereka bilang bahwa saya dipaksa untuk jadi pekerja seks komersial? Gimana caranya mereka melakukan hal itu? Bukti apa? Kadang-kadang mereka bukan cuma nggak dikasih handphone, alat bukti dokumentasi yang mungkin teman-teman pegang hari ini mereka juga nggak pegang gitu. Jadi mereka gimana mau melaporkan ke polisi? Nah dalam konteks itu sebenarnya polisi kerap kali, aparat penegak hukum kita kerap kali kemudian menolak laporan teman-teman, gitu, dengan alasan kurang alat bukti. Gitu ya. Padahal kalau kita lihat lagi konstruksi undang-undang kepolisian, yang punya tanggung jawab mencari alat bukti itu bukan korban, bukan pelapor, apalagi dia korban. Yang punya tanggung jawab itu adalah polisi. Gitu. Ya kalau kurang bukti, lu cari alat buktinya. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Bukan cuma itu, selain laporan yang kerap kali ditolak juga, yang kemudian terjadi kerap kali adalah delay. Jadi laporannya diterima di SPKP, gitu ya, tapi kemudian di delay lama gitu setelah bertahun-tahun baru diproses. Makanya saya juga dalam hati saya begitu melihat ada 600 sekian laporan yang diproses oleh kepolisian. Pertanyaan saya cuma satu, itu laporan yang baru dilapor atau laporan yang dulu-dulu tuh sekarang diproses? Gitu. Itu jadi pertanyaan besar sebenarnya. Kenapa sampai 600 laporan, kemana aja kok selama ini nggak kedengeran dengungnya? Ya itu sekali lagi patut diduga itu laporan-laporan yang sebelumnya undue. Tapi let's say kita positive thinking aja lah, mungkin itu laporan baru gitu ya, dan berharap sebenarnya aparat penegak hukum kita cukup mumpuni pengetahuan dan perspektifnya untuk hal tersebut. Yang terakhir yang juga jadi permasalahan sebenarnya adalah konstruksi aturan atau regulasi hukumnya sendiri. Tadi rekan saya sebenarnya sudah sampaikan juga gitu, bahwa ada konstruksi regulasi yang tumpang tindih. Efek regulasi yang tumpang tindih ini apa? Perlu ditegaskan bahwa TPPO adalah tindak pidana. Maka penyelesaian permasalahannya harus sesuai dengan konstruksi hukum pidana. TPPO jadi titik penegakan hukum, gitu ya. Kalau di masalah kayak pasal-pasal undang-undang TPPO misalnya, pengawasan itu jadi bagian dari pencegahan saja. Gitu. Alhasil apa? Alhasil kemudian pengawasan tidak dijadikan prioritas, implementasi buruk sistem pengawasannya nggak jelas seperti apa. Tadi juga rekan saya sudah bahas SOP sistem pengawasan juga nggak tahu gimana bentukannya, siapa yang melakukan pengawasan, gitu ya. Efeknya apa? Masyarakat juga jadi nggak tahu harus ngadu kemana. Gitu. Karena pengawasan tidak dilakukan dengan maksimal, alhasil semua mekanisme penegakan hukum yang dilakukan untuk kasus TPPO itu didasarkan murni pada pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, bukan oleh mekanisme pengawasan yang memang dilakukan oleh gugus tugas kah atau oleh lembaga kementerian atau lembaga negara bagian dari gugus tugas kah, itu tidak dilakukan secara maksimal. Lalu kemudian selain itu juga kita lihat tuh di TIPS 2023 bahwa sudah ada rencana kerja nasional terkait dengan TPPO di tahun 2020-2024. Pertanyaannya adalah 2024 ini selesai, maka harus dibuat 4 tahun lagi.
pertanyaannya, emang gugus tugas punya data pengaduan, data penyelesaian kasus yang komprehensif untuk semua pengaduan yang terjadi di tengah masyarakat selama 4 tahun terakhir, dalam arti 2020-2024 untuk run 2025-2028. Pertanyaan di DFW sendiri kami punya mekanisme pengaduan sendiri namanya NFC. Pertanyaannya, apakah itu terintegrasi dan terkompilasi dengan baik sehingga itu bisa dijadikan bahan untuk membuat kebijakan strategis bagi negara? Itu nggak terkonsolidasi dengan baik hari ini. Jadi kita jadi bertanya-tanya, kalau kayak gitu, maka bagaimana kemudian, apakah benar RUN 2020 sampai 2024 terkait dengan TPPO itu patut diapresiasi ketika kita nggak tahu dasar pembuatan kebijakan strukturalnya dari mana. Gitu. Apalagi ini akan berakhir di 2024, masih jadi pertanyaan besar. Dari mana dasarnya nanti 2025 sampai 2025 sampai 2028 dibuat ketika regulasi atau penyelesaian kasusnya sampai saat ini masih tercecer di mana-mana. Basisnya apa? Kita nggak mungkin dong bilang kebijakan nasional dibuat basisnya berdasarkan kelas. Kami merasa belum sampai ke titik itu. Itu catatan DFW berdasarkan pengawasan kami di lapangan, pendampingan kami juga terhadap pada Mas Imam untuk rekomendasi. Monggo Mas. Ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Jenny dan Mas Miftah terkait dengan Mbak dari Kemenhub dan melimpahkan wewenang pelindungan KPI pekerja migran Indonesia kepada Kementerian Tenaga Kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan yang keempat itu adalah membuat aturan teknis turunan PP Nomor 22 Tahun 2022 agar memperjelas mekanisme perekrutan dan penempatan AKP migran dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap landing agency. Yang kelima, kita mendesak pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif pada masyarakat terkait dengan unsur, bentuk, tata cara pelaporan tindak pidana perdagangan orang, baik melalui sosialisasi, edukasi langsung, melalui serikat pekerja dan pelaku usaha, media sosial, informasi cetak, dan media lainnya, serta mempublikasikan laporan sosialisasi dan edukasi tersebut kepada masyarakat sebagai informasi publik. Dan yang keenam, melakukan peningkatan kapasitas dan pendidikan khusus yang dapat membangun perspektif nilai dan pemahaman pada aparatur penegak hukum terkait dengan penanganan kejahatan TPPO. Dan yang terakhir, kami mendesak pemerintah untuk membuat sistem bersama yang dapat mengkonsolidasikan seluruh data dan pengaduan sehingga integrasi untuk menegakkan hukum
dan menjadi dasar pembuatan kebijakan struktural yang mampu mencegah TPPO dan memastikan pemulihan hak korban. Ya, itu tadi 7 rekomendasi yang kami harapkan, yang kami tujukan kepada pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan upaya pengentasan TPPO. Ya, oke, demikian yang penyampaian dari kami. Apabila teman-teman media ada yang mau bertanya, bisa dipersilakan, baik yang datang langsung ataupun yang online bisa dipersilakan. Ya. Belum. Ya, oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, press conference kita hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk bisa menghadiri kegiatan ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir langsung, kami ada slide sama